Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya, dan sekarang ini kita langsung melihat pengungsi yang berada di bawah tenda, bukan tenda sebenarnya nih, mereka menyebutnya terpal sebenarnya ya, karena bantuan tendanya bukan tenda beneran ya, jadi bantuan terpal. Sudah berapa lama di sini Pak? 2 minggu. Sudah hampir 2 minggu. Setiap hari, setiap malam tidur di sini. Rumah Bapak di mana? Di bawah yang terendam itu. Saya diizinkan duduk. Boleh. Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Pak, keadaannya begini Pak ya. Oh iya, itu sudah indah sekali dibandingkan dengan yang bisa di luar. Saya meminta solusi dari Bapak nih. Saya kan di sini banyak lingkungan Pak. Tolong saya cari solusi buat kasih semangat buat anak-anak. Ya. Ini Pak, sebetulnya yang paling membutuhkan nasihat itu orang yang sudah mulai mengerti penderitaan Pak. Anak-anak tidak. Bapak berarti kan mereka itu bergembira, main-main, ya toh. Nah, orang tua itu harus mendidikkan begini. Anak kecil yang tidak suka kalah jadi pemenang. Anak kecil yang tidak suka kalah jadi pemenang. Anak kecil yang tidak suka kekurangan jadi berkelebihan. Yang paling membutuhkan semangat itu justru orang yang sudah mengerti penderitaan, Pak. Anak-anak tidak loh. Mereka hanya kaget karena orang tuanya kaget. Kalau orang tuanya bilang, air datang, mereka senang, iya toh? Ayo lari anak-anak. Tapi karena orang tuanya panik, anak panik. Iya. Ya, itu masih rumah. Iya betul. Karena kita lihat anak-anaknya sebenarnya bergembira anak-anak juga. itu cepat sekali menyesuaikan. Manusia itu hebat sekali. Jadi manusia yang paling hebat itu kualitasnya ada di anak-anak. Penderitaan itu cepat mereka menyesuaikan diri, sekarang main-main. Berarti yang perlu menyemangati anak-anak itu orang tua, supaya anak-anak tidak hidup menjadi korban yang sama dengan orang tuanya. Coba sekarang, anak-anak yang tidak suka kalah akan jadi pemenang. Nggak suka kalah, ya jadi pemenang. Anak-anak yang nggak suka terlambat, menjadi yang datang lebih awal. Ya toh? Iya betul. Good. Anak-anak yang nggak suka kekurangan jadi berkelebihan. Nih, sekarang saya simpulkan. Bapak yang simpulkan. Pertanyaan saya adalah, anak-anak yang nggak suka kemiskinan akan jadi orang kaya. Jadi orang tua itu tidak boleh mengajari anak-anak menyesuaikan diri dengan kemiskinan. Jangan bilang ini nasibmu nak, ya memang harus begini, nggak boleh. Gitu. Terus keinginan, anak ingin ini, ingin itu, dimarahi. Bukan, anak itu boleh ingin mau punya pabrik pesawat terbang, nggak apa-apa. Hanya beritahu, nak, kita belum punya modal untuk itu. Kita belum punya untuk ilmu untuk itu, maka sekolah yang baik, belajar, gitu toh? Iya. Nah, jadi orang tua yang positif, anaknya positif. Sekarang, Bapak, apakah kasih pilihan? 2. Bapak juga, ibu-ibu juga. Keadaan seperti ini, Anda terima atau tolak? Ayo, kebanjiran, susah, nggak ada rumah, nggak ada tempat tinggal. Ini keadaan yang diterima atau ditolak? Bapak gimana Pak? Ya. Ya, Bapak terima? Gimana? Harus ditolak. Iya. Harus bisa. Bapak sudah menolak, buktinya kasih lapisan ini. Ini tanda menolak. Ini tanda menolak. Cuma nolaknya kurang kuat. Ya, coba. Sekarang tanda bahwa Bapak nolak atau nerima. Tahun depan, kalau banjir lagi, Bapak mau tinggal di mana? Di sini. Loh, itu nerima. Nggak nolak itu. Ayo. Itu dia. Habis tinggal di mana? Bapak tidak berupaya, tapi Bapak hanya bertanya. Coba kalau saya tanya, kalau Bapak harus mengupayakan tinggal, di mana kalau banjir lagi? Nggak tanya, Bapak nggak boleh tanya. Bapak harus punya rencana. Gimana caranya Pak ya? Gimana banjirnya tahun depan apa? Banjirnya tahun depan, mulai siap-siapnya kapan? Ya kan diberitain dari sana dulu, baru dikasih tahu warga. Tuh, siap-siapnya itu bukan waktu banjir mau datang. Segera setelah ini kering,
bersih-bersih rumah, Bapak sudah mulai siap-siap. Dagang lebih banyak, nabung. Mulai lihat-lihat rumah kontrakan di tempat lain yang lebih murah, yang lebih tinggi. Itu tuh kemarin di TV itu, teman kita Mr. Boro-Boro. Terkenal dia sekarang ya. Coba, kalau nabung untuk bisa punya uang kontrak 3 tahun di tempat yang nggak banjir, cuman butuh 120.000 per bulan. Tapi dia merokok 150.000 per bulan. So, kalau Tuhan mengatakan bahwa sebagian besar deritamu adalah kau sebabkan sendiri, itu benar loh Pak. Ya, bukannya kita mau menyalahkan atau tidak bersimpati. Ya, terus tahun depan banjir? Mau lagi? Itu loh. Jangan. Nah ya itu dia. Jangan banjir lagi, Pak. Nah itu dia. Anak kecil yang dididik nggak suka jadi korban akan jadi pemenang. Jadi anak-anak ini jangan dibuat terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Ajak jalan-jalan atau lihat di TV itu enak ya kalau rumah itu dindingnya kuat, atapnya kuat, nggak bocor, tempatnya lebih tinggi. Coba. Hah? Karena kalau orang itu Pak, itu namanya ilmu jempol muter Pak. Itu gini loh Pak. Ya udah. Ilmu jempol muter. Gimana lagi? Ibu ketawa geli ya. Itu loh. Iya loh. Nah, tetapi kan tidak boleh selamanya kita mengeluh, toh, mengharapkan bantuan. Masa Bapak hanya hidupnya baik kalau dibantu? Mana kegagahan? Bapak sudah menikah? Udah. Nah dulu waktu melamar di depan istri kan gagah. Ayo, iya toh? Kenapa? Sudah lama istri meninggal. Oh sudah lama ibu meninggal. Tahun berapa meninggal? 98. Belum menikah lagi. Belum. Setia sekali. Ini laki-laki setia, laki-laki pujaan wanita ini Pak. Oke, so ini saya mau simpulkan dulu. Lihat ya, saya duduk di sini, Bapak di situ, Ibu di situ. Sekarang rasanya bahagia? Bahagia Pak. Seneng toh? Seneng. Good. Kalau gitu kebahagiaan ada di mana? Ada di Itu dia. Kebahagiaan itu di sini. Nah sekarang kita bisa bahagia di tempat seperti ini. Alangkah indahnya berbahagia di tempat yang kering. Iya. Betul. Jangan kemampuan berbahagia ke dalam kesedihan itu hebat. Tapi jangan dilatih menjadi kebiasaan. doain aja Pak. Amin. Yuk. Tahun depan jangan sampai. Amin. Amin. Tahun depan lebih baik. bukan didoakan alamnya yang berubah, yang didoakan itu perilaku kita. Saya berubah semua lah. Supaya nggak buang sampah, itu nggak menimbun tepi sungai untuk buat halaman rumah tambahan, ya, iya toh. Supaya air lancar menuju laut. Terus kita bisnisnya rezekinya lancar, anak-anak jadi anak orang lebih kaya. Amin. Amin. Yo. Nah, Ibu mengerti kalau amin ya? Oke, kami permisi dulu ya. Mari Pak, mari Bu. Terima kasih banyak. Mari Bapak Ibu, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Militer, polisi, tidak boleh kelihatan lebay, gitu kan? Kasih sayang itu bukan lebay. Tidak ada orang kuat yang tidak berkasih sayang loh. Karena kasih sayanglah kita menjaga negara. Itu